Arab Saudi kecam penyerbuan Israel ke Masjid Al-Aqsa, 152 warga Palestina terluka. Arab Saudi mengecam keras pasukan Israel karena menyerbu Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, menutup gerbangnya dan menyerang jemaah yang tidak bersenjata di dalam masjid dan di halaman luarnya. Penyerbuan pada hari Jumat itu memicu bentrok yang menyebabkan 152 warga Palestina terluka. Aksi pasukan Zionis berlangsung ketika ribuan orang berkumpul untuk sholat selama bulan suci Ramadan. Kementerian Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi menganggap eskalasi sistematis tersebut sebagai serangan terang-terangan terhadap kesucian Masjid Al-Aqsa dan signifikansinya bagi umat Islam. Tindakan pasukan Israel juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap resolusi dan perjanjian internasional yang relevan. Kerajaan meminta masyarakat internasional untuk memikul tanggung jawabnya dalam meminta pasukan pendudukan Israel bertanggung jawab penuh atas akibat dari kejahatan dan pelanggaran yang sedang berlangsung terhadap orang-orang Palestina yang tidak berdaya, tanah mereka dan tempat-tempat suci mereka, dan pada peluang untuk menghidupkan kembali proses perdamaian di Timur Tengah, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan yang dilansir AP. Sebelumnya, pasukan polisi Israel mengatakan mereka menangkap setidaknya 300 warga Palestina selama eskalasi terbaru. Polisi Israel mengaku memasuki kompleks situs tersuci ketiga dalam Islam dihormati oleh orang-orang Yahudi sebagai Temple Mount untuk membubarkan kerumunan kekerasan yang tersiksa di akhir sholat subuh. Polisi Israel mengatakan mereka masuk untuk membubarkan dan mendorong kembali kerumunan setelah sekelompok orang Palestina mulai melemparkan batu ke arah ruang doa Yahudi di tembok barat. Melaporkan dari gerbang Damaskus, jurnalis Naswan Al-Samri dari Al Jazeera mengatakan pasukan polisi Israel menyerbu komplek Masjid Al-Aqsa tanpa alasan dan menyerang jemaah di dekat ruang sholat Qibli setelah sholat subuh. Polisi Israel serbu Masjid Al-Aqsa, 152 warga Palestina terluka. Warga Palestina kembali bentrok dengan polisi Israel di komplek Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Setidaknya 152 warga Palestina terluka imbas bentrokan tersebut. Dikutip dari Al Jazeera, Jumat 15 April, polisi Israel mulai beraksi berlaku sebelum fajar pada hari Jumat. Saat itu, ribuan jemaah berada di masjid untuk menjalankan ibadah sholat subuh. Dari video yang beredar, warga Palestina tampak melempari batu, lalu aparat Israel membalasnya dengan menembakkan gas air mata dan granat kejut pun. Ada juga penampakan jemaah yang membuat barikade diri saat di dalam masjid. Bulan Sabit Merah Palestina melaporkan sudah mengevakuasi sebagian besar korban luka ke rumah sakit. Aksi pasukan polisi Palestina disebut juga menggunakan peluru karet. Warga Palestina ada yang terluka di bagian mata akibat peluru karet tersebut. Selain itu, Bulan Sabit Merah Palestina menyebut pasukan Israel menghalangi kedatangan ambulan dan para medis ke masjid. Puluhan jemaah yang terluka masih terjebak di dalam komplek Masjid Al-Aqsa. Dilaporkan jurnalis Al Jazeera Naswan Al-Samri, polisi Israel menyerbu komplek Masjid Al-Aqsa tanpa alasan. Mereka menyerang jemaah usai melaksanakan sholat subuh. Menurutnya, eskalasi memanas saat kelompok Yahudi sayap kanan menyerukan penggerebekan terhadap komplek Masjid Al-Aqsa. Hal itu dilakukan selama liburan Paskah Yahudi. Terkait itu, Presiden Palestina Mahmud Abbas menyampaikan seruan kepada dunia internasional agar bisa membantu melindungi rakyatnya. Dia mengatakan demikian karena eskalasi ketegangan dengan Israel kembali memanas di tepi barat. Dikutip dari Xinhua bahwa kantor berita Palestina Wafa menjelaskan ucapan Mahmud itu disampaikan saat rapat dengan perwakilan khusus Uni Eropa. Abbas menyoroti serangan berkelanjutan polisi Israel terhadap rakyat Palestina selama bulan Ramadan tahun ini. Al-Quran hendak dibakar, dua kota Swedia diguncang kerusuhan.
Kerusuhan pecah terkait rencana pembakaran Al-Quran oleh politisi kontroversial Denmark Swedia. Ratusan muslim marah hingga memicu bentrokan dengan polisi. Kerusuhan disertai kekerasan terjadi di kota Linköping, Swedia, sehubungan dengan pembakaran Quran oleh politisi Swedia Denmark dan kritikus Islam Rasmus Paludan. Paludan sebelumnya telah menerima izin untuk mengadakan pertemuan publik. Bahkan sebelum pembakaran Al-Quran yang dijadwalkan dimulai, bentrokan antara muslim lokal yang marah dan polisi terjadi. Dalam video dari tempat kejadian, pria terlihat berdiri di atas mobil polisi dan meneriakkan Allahu Akbar. "Saya tidak melihat mobil polisi yang tidak rusak," ungkap seorang saksi mata mengatakan kepada surat kabar Aftonbladet. Polisi harus mundur dan berkumpul kembali setelah petugas dilempari batu dan mobil polisi dihancurkan dan dibakar. Sebanyak 3 petugas polisi yang terluka dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya kerusuhan menyebar ke kota Norrköping melibatkan ratusan peserta. Surat kabar Norrköping melaporkan situasinya benar-benar tergelincir menurut penyiaran nasional SVT. Beberapa halte tram ditutup karena tram diserang oleh perusuh. 2 orang ditangkap karena kerusuhan yang disertai kekerasan dan 4 lainnya karena perilaku tidak tertib. Menteri Kehakiman Morgan Johansson akhirnya berkomentar di Twitter untuk mengutuk kerusuhan dan Rasmus Paludan. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang tentang pesan kebencian ekstremis sayap kanan dan diperjuangkan Paludan tidak dapat diterima. Untuk bereaksi dengan kekerasan serius seperti itu, ada baiknya polisi bertindak tegas menangani para pelaku dan menjaga ketertiban. Saya harap polisi yang terluka dapat pulih dengan cepat, tweet Morgan Johansson. Orang-orang di balik kerusuhan dengan kekerasan tidak mewakili mereka yang tinggal di daerah itu. Sebagian besar wilayah rentan hanya menginginkan kedamaian dan ketenangan dan dapat menjalani kehidupan mereka. Adapun provokator ekstremis sayap kanan, reaksi seperti inilah yang ingin dia lihat. Tujuannya adalah untuk menghasut orang terhadap satu sama lain. Saya mendesak semua kekuatan kebaikan untuk tetap tenang, tidak membiarkan diri mereka terprovokasi. Pemerintah terus mengikuti perkembangan. Politisi Denmark Swedia Rasmus Paludan menjadi terkenal di Denmark melalui demonstrasi menentang Islam di daerah padat muslim. Selanjutnya acara serupa diadakan di Swedia seringkali mengakibatkan kerusuhan yang disertai kekerasan. Demonstrasi tersebut dipandang memiliki sifat provokatif karena sering menampilkan penodaan terhadap Al-Quran, pusat Islam, namun dirayakan sebagai latihan kebebasan berbicara oleh Paludan dan partainya, garis keras yang dikenal dengan sikap anti-imigran yang kaku.